menyangkut BTS itu saya melaporkan berdasar hasil dokumen dan analisis yang saya peroleh. Jadi ini adalah proyek BTS yang sudah direncanakan sudah lama dan itu penting bagi rakyat Indonesia dan harus diteruskan. Itu berlangsung sejak tahun 2006 sampai tahun 2019 berjalan bagus. Baru muncul masalah sejak tahun anggaran 2020 ya, yaitu ketika proyek senilai 2,28 sekian triliun itu dicairkan dulu sebesar 10, sekian triliun pada tahun 2020-2021. Tetapi pada bulan Desember ketika laporan harus disampaikan dan penggunaan dana itu harus dipertanggungjawabkan, ternyata sampai Desember tahun 2021 barangnya tidak ada. BTS-nya itu, tower-towernya itu tidak ada. Lalu dengan alasan COVID minta perpanjangan sampai, padahal uangnya ini sudah keluar tahun 2020-2021. Minta perpanjangan sampai Maret. Seharusnya itu tidak boleh secara hukum, tapi diberi perpanjangan 21 Maret untuk itu sampai bulan Maret. Lalu dilaporkan sekitar 1.100 tower dari 4.200 yang ditargetkan. Itu 1.100 tower dilaporkan jadi sesudah diperiksa melalui satelit yang ada itu 958. Dari 958 itu tidak diketahui apakah itu benar bisa digunakan atau tidak, karena sesudah diambil 8 sampel dari itu semuanya tidak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Tetapi diasumsikan dulu bahwa itu benar. Nah, dan itu nilainya hanya sekitar 2,1 T, sehingga masih ada penyalahgunaan dana atau ketidakjelasan dana yang tidak dipertanggungjawabkan dan nanti harus dipertanggungjawabkan di pengadilan, itu sebesar 8, sekian T. Saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden dan ini sama sekali tidak ada kaitan dengan politisasi. Itu soal uang negara dan ada undang-undangnya. Dan maka Kejaksaan Agung juga ingin dan sudah kami dorong agar ini diselesaikan sebagai masalah hukum semata-mata. Nah, kepada teman-teman di Kemenkominfo, Presiden berpesan agar terus bekerja seperti biasa. Nanti saya yang akan menjalankan tugas dan bertanggung jawab menggunakan wewenang sebagai Menteri sampai nanti ada keputusan baru dari Presiden yang waktunya belum ditentukan tadi. Tadi itu ada dapat arahan dari Presiden karena itu proyek sudah didesain sebagai strategi pembangunan, kebijakan strategis pembangunan untuk pelayanan rakyat sejak tahun 2006 dan sudah berjalan bagus setiap tahun, sudah dipertanggungjawabkan. Maka itu kita usahakan untuk dilanjutkan, karena kalau tidak itu yang lama-lama hilang, lalu ke depannya lagi rakyat akan mengalami kerugian. Oleh sebab itu tindakan hukum yang harus ditegakkan secara tegas terhadap perampok hak-hak rakyat ini. Soal proyeknya nanti kita cari jalan agar itu terus, karena saya sudah panggil mantan-mantan menteri itu Kominfo, Pak, ini dulu sudah berjalan baik dari tahun ke tahun sesuai dengan jadwal, kok rusaknya baru sekarang gitu ya. Dan itu akan diusahakan untuk terus berjalan karena menyangkut kebutuhan rakyat. Kalau enggak, pekerjaan kita 14 tahun yang sudah bagus dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu itu akan hangus kalau ini tidak diteruskan. Sebab itu arahan Presiden jangan diputus, itu usahakan itu jalan, usahakan semua kembali uangnya yang sekarang masih gelap ada di mana-mana itu dan dioperasikan ke situ. Mahfud MD, yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas atau Menkominfo,
sekaligus Menko Polhukam, membeberkan modus dugaan korupsi proyek pembangunan menara BTS 4G yang menjerat ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Mahfud mengungkapkan, proyek BTS itu sesungguhnya berjalan dengan baik sejak dimulai pada 2006 hingga 2019. Tetapi, menemui masalah mulai tahun 2020 ketika Johnny G. Plate menjabat sebagai Menkominfo. Mahfud MD menyatakan, masalah korupsi tersebut ia temukan setelah mengumpulkan sejumlah mantan Menkominfo untuk mengurai persoalan proyek pembangunan BTS 4G Kemenkominfo yang saat ini diliputi skandal korupsi. Awal mula kejanggalan proyek Kominfo adalah ketika dana yang sudah dikeluarkan itu hendak dipertanggungjawabkan pada Desember tahun 2021, ditemukan fakta bahwa tidak ada pembangunan menara BTS, padahal anggaran sudah dicairkan. Pihak yang mengerjakan proyek itu lalu meminta perpanjangan waktu untuk membangun menara BTS hingga Maret tahun 2022 dengan alasan pandemi COVID-19. Padahal, uangnya sudah keluar tahun 2020 sampai 2021, minta perpanjangan sampai Maret, seharusnya itu tidak boleh secara hukum, tapi diberi perpanjangan, ujar Mahfud. Ketika bulan Maret tahun 2022, baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri, dari target 4.200 menara. Bahkan, setelah diperiksa lewat satelit, menara yang benar-benar berdiri hanya berjumlah 958 unit. Dengan asumsi perhitungan konservatif, biaya yang dikeluarkan untuk membangun 958 menara BTS itu sebenarnya hanya sekitar 2,1 triliun rupiah dari anggaran total yang mencapai 10 triliun rupiah. Berdasarkan temuan itu, menurut Mahfud, Kejagung menyelidiki dugaan korupsi hingga akhirnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka. Mahfud menambahkan, penyelidikan kasus ini sudah dimulai sejak Juni tahun 2022 lalu, ketika Kejagung mencium adanya kejanggalan dalam proyek pembangunan menara BTS. Johnny G. Plate dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3, Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP, sebagai pasal turut serta. Kuntadi menjelaskan, bahwa alasan penetapan Johnny sebagai tersangka, karena berkaitan perannya sebagai menteri dan pengguna anggaran. Akibat perbuatannya, negara diduga mengalami kerugian sebesar 8,32 triliun rupiah. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Kuntadi, mengatakan status Johnny Plate dinaikkan sebagai tersangka, setelah penyidik memeriksa sejumlah bukti. Johnny kini ditahan di Rutan Kejagung.